Syafaat merupakan bukti kecintaan Rasul kepada umatnya yang sengaja disimpan oleh beliau agar di akhirat bisa membantu. Karena beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau wafat tidak lagi membersamai umat, tidak bisa membimbing secara langsung. Allah perlihatkan kepadanya bahwa nanti umatmu setelah kematianmu mereka akan melakukan banyak penyimpangan, termasuk saling membunuh, saling berperang. Sehingga mereka pun mendapatkan fitnah atau hidup dalam kondisi yang buruk sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kalau saat Rasul membersamai, umat berada dalam kondisi yang aman. Tapi beliau wafat, umat kemudian berubah. Rasulullah diperlihatkan umatnya di akhir zaman. Lalu beliau minta, fasa'altullaha an yu'tini syafa'atan yaumal qiyamati fihi. Melihat kondisi yang buruk, bagaimana gambaran umatnya nanti sepeninggal beliau, beliau minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada mereka-mereka itu di hari kiamat nanti. Karena Rasul tidak bisa membimbing secara langsung. Rasul sudah kembali kepada Allah dan umatnya melakukan banyak pelanggaran, yang dengan pelanggaran itu dipastikan mereka akan masuk neraka. Rasul tidak rela dan meminta kepada Allah agar nanti di hari kiamat berkesempatan untuk membantu mereka-mereka ini karena mereka adalah umatnya. Begitu kasih sayang Rasulullah SAW, dan Allah mengizinkan itu. Itu syafaat. Di dalam hadis yang lain beliau menegaskan terkait dengan betapa cintanya beliau kepada kita umat. Khayyirtu baina syafa'ati wa baina an yudkhala nisfu ummatil jannah. Aku pernah ditawari oleh Allah untuk memilih. Pertama memilih syafaat atau memilih separuh dari umatnya dijamin masuk surga. Ini tawaran dari Allah kepada beliau. Apakah kamu memilih syafaat, memberikan bantuan kepada umat, atau aku jamin separuh umatmu berada di surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hadi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan dan anugerah sepanjang kehidupan kita, terutama kenikmatan yang membuat kita bisa menjaga status penghambaan kita, kemampuan untuk menjalankan aturan syariat,
yang diturunkannya kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kenikmatan ini betul-betul bisa kita jadikan sebagai kenikmatan yang membuat kita selalu berada dalam kebahagiaan karena tetap berada di jalan kebenaran. Karena inilah jalan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah sampai kita berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih dalam momentum Rabiul Awal, bulan yang pernah menjadi saksi atas kelahiran baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang diutus oleh Allah untuk membuktikan kecintaan Allah kepada umat manusia. Dan kita bersyukur kita termasuk bagian di dalamnya. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah karena bisa beriman dengan apa yang beliau bawa dan terus berusaha untuk menjalankan syariatnya. Semoga selalu ada harapan di dalam diri kita untuk bisa bertemu dengan beliau dalam kehidupan akhirat kelak, yang membuat semangat kita di dalam beribadah tidak pernah kendor. Salah satu alasan dan penyebab agar kita selalu memiliki rasa kecintaan kepada beliau kita perlu tahu bahwa beliau telah menunjukkan cintanya kepada kita. Kita akan merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang darinya kita dapat menemukan besarnya cinta beliau kepada kita umatnya, dengan harapan kita selalu mampu membalas kecintaan beliau dengan mengikuti dan menegakkan syariat beliau. Beliau memiliki rasa cinta yang berbeda dibanding nabi-nabi sebelumnya. Walaupun semua nabi pasti memiliki kecintaan kepada umatnya. Kebersamaan beliau di dalam membimbing umat memang hanya berlangsung 23 tahun. Akan tetapi kasih sayangnya akan terus berlangsung hingga di akhirat. Karena itu kita perlu tahu rujukan yang menjelaskan hal ini, dengan harapan kecintaan kita kepada beliau terus bisa terjaga dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 128, hampir terakhir di ujung akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat pendek ini berisi informasi penting tentang betapa besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada kita umatnya, dan hendaknya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengikuti beliau, untuk tidak mencintai beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Dari kalangan kalian bisa kita maknai minimal dua hal. Yang pertama, dari jenis kalian manusia, bukan dari jenis jin, bukan dari jenis malaikat, yang akan membuat kita punya alasan untuk tidak bisa mengikutinya. Kalau Nabi dari kalangan malaikat, kita bisa katakan ya jelas dia malaikat, kita manusia. Kita punya alasan untuk tidak meneladani beliau. Atau dia kalau dari kalangan jin, kita juga punya alasan. Tapi Allah tegaskan min anfusikum, dari jenis kalian sesama manusia. Apa yang kita rasakan, beliau juga merasakan. Apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia, beliau juga memiliki kebutuhan yang sama. Min anfusikum juga bermakna dari orang yang kalian kenal. Orang yang lahir di komunitas mereka, yang mereka tahu siapa keluarganya, bagaimana silsilahnya, bagaimana tumbuh kembangnya, bagaimana sikap kepribadiannya. Bukan orang yang datang tiba-tiba kemudian mengaku sebagai nabi, tapi orang yang betul-betul mereka kenal dan mereka mengenalnya dengan sangat baik sebagai orang baik. Dari keluarga yang baik-baik, terjaga, tidak pernah melakukan penyimpangan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Sifat yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini, sifat yang sangat luar biasa. Azizun 'alaihi ma anittum, yang terjemahannya berat terasa olehnya apa yang kalian rasakan. Makna yang bisa kita munculkan dalam hal ini, beliau tahu betul kehadirannya sangat dibutuhkan, karena umat manusia akan sangat-sangat berat menjalani kehidupan mereka tanpa adanya syariat dan aturan. Kita tidak terbayang kalau hidup ini tidak ada aturan. Seperti apa kehidupan yang akan berjalan? Semua orang berhak melakukan apa saja, tidak ada aturan syariatnya. Kehidupan umat manusia akan sangat-sangat berat kalau beliau tidak hadir dan menjelaskan bagaimana tata cara menjalani kehidupan yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena sadar betul umat manusia ini perlu bimbingan, perlu aturan, maka beliau hadir untuk memberikan itu supaya hidup yang kita jalani tidak berat.
karena beliau merasakan itu. Harisun alaikum, beliau sangat berusaha menjaga dan menggunakan seluruh kesempatan yang ada agar kita bisa beriman dan selamat, terutama dalam kehidupan akhirat. Bisa jadi orang-orang yang tidak beriman bisa menjalani kehidupan dunia, tapi setelah kematian tiba, kehidupannya akan sangat mengerikan. Karena itu beliau selalu berusaha, haris, sangat menjaga jangan sampai ada orang yang tidak beriman sehingga tidak selamat. Beliau mengajak setiap kita agar bisa menemukan jalan keselamatan, yaitu dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman khususnya beliau menunjukkan sikap penyantun dan penyayang, sifat yang di dalam banyak ayat itu menjadi sifat Allah, raufur rahim. Tapi Allah berikan sifat ini kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga ada pesan penting di baliknya. Beliau sangat penyantun dan penyayang. Kalau sifat ini dipakai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terjemahkan maha penyantun, maha penyayang. Tapi karena itu Rasulullah SAW, kita sebutkan sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang beliau tunjukkan sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan terus mengajak umat manusia agar beriman sehingga kehidupannya terselamatkan sampai berada di dalam surga. Berbagai tantangan di dalam dakwah siap beliau hadapi. Yang terpenting umat manusia bisa beriman dan menemukan jalan keselamatan. Walaupun faktanya tidak semua umat manusia mau diselamatkan. Banyak sekali orang-orang yang justru menolak untuk diselamatkan. Karena itu jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Dan kita harus menjaga komitmen kita, keistiqomahan kita untuk tetap berada di jalan kebenaran ini sampai kematian tiba, sehingga kita mendapatkan balasan yang sempurna bertemu dengan beliau di dalam surga. Ada salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana beliau berusaha untuk mengajak umat manusia ini menemukan jalan kebenaran dan terselamatkan dari ancaman api neraka di akhirat. Tapi manusia sulit sekali mau diselamatkan. Dan ini menjadi evaluasi buat kita agar tetap punya semangat menjalankan aturan syariat agar kita selamat. Bukan kita menolak dan terus mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti syariat beliau, karena itu justru akan menyengsarakan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Masali wa masalukum
kamathali rajulin awqada nara faja'ala al-janadib wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna anha. Perumpamaan dan perumpamaan kalian. Beliau diutus sebagai nabi dan kita sebagai manusia yang mendapatkan nikmat berupa kehadiran nabi membawa syariat itu. Kamathali rajulin awqada nara. Beliau menggambarkan seperti seseorang di malam hari menyalakan api, yang dengan api itu faja'alal janadib wal farash yaqa'na fiha, membuat hasyarat, binatang-binatang kecil, serangga kecil atau larot dan belalang-belalang kecil. Kita tahu ketika ada sinar di malam hari, maka banyak binatang-binatang malam itu yang kemudian muncul dan mendekat. Yaqa'na fiha, mendekati api tersebut, padahal disitulah kematiannya. Gara-gara dia mendekati api itu, dia terbakar kemudian mati. Wa huwa yadubbuhunna anha, dan orang tersebut berusaha untuk menghindarkan binatang-binatang itu dari api agar tidak mati. Ini gambaran yang beliau berikan. Beliau hadir untuk menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka. Beliau berikan bimbingan dan syariat agar kita terhindar dari bencana besar dalam kehidupan akhirat. Tapi apa yang terjadi? Seperti binatang malam itu, sulit sekali dihindarkan dari api neraka. Wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar. Aku terus berusaha menarik kain dan pakaian kalian agar tidak terkena api neraka itu. Rasul berusaha untuk menghalau kita agar tidak mendekati neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya, tapi kalian terus berkelit, terus mencoba lepas dari tanganku dan tetap mendekat api neraka itu. Dengan gambaran ini bisa kita fahami betapa beliau selalu berusaha menjaga umat manusia agar tidak terkena api neraka dengan cara ikutilah syariat. Tapi betapa sulitnya menjaga umat manusia ini tidak terkena api neraka, karena justru terasa secara terus-menerus mencari cara untuk melakukan pelanggaran. Padahal justru disitulah kematian dan kesengsaraan. Sehingga berdasarkan hadis ini, para ulama menegaskan fayajibu 'alal insan an yatba'a syari'atallah. Wajib bagi manusia untuk mengikuti syariat Allah yang beliau bawa. Wa yaltazimu bidzalik, dan berusaha untuk komitmen dengan syariat tersebut. Karena inilah jalan satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai ke akhirat. Ini tentu bukti kecintaan beliau
Syariat yang beliau bawa tidak lain adalah bukti kecintaan beliau agar umat manusia ini berada dalam kondisi yang aman dan selamat, tidak terkena api neraka di akhirat. Tapi karena sulitnya manusia diselamatkan, maka beliau punya kekhawatiran nanti di akhirat akan banyak dari umatnya yang masuk neraka karena di dunia tidak mau menjalankan syariatnya. Sehingga beliau punya kekhawatiran yang terus membebani hati beliau dan berusaha mencari cara agar di akhirat nanti beliau tetap berkesempatan untuk menyelamatkan umatnya dari neraka. Ini kecintaan yang luar biasa dan berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang kalau melihat umatnya melakukan pelanggaran, penentangan, maka Nabi itu berdoa agar Allah membinasakan. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu dikasih doa khusus, kesempatan untuk berdoa memohon kepada Allah untuk umatnya dan pasti akan dikabulkan. Ada jaminan kepastian itu. Selain itu tentu doa itu ya standarnya bainal khaufi war raja. Seseorang punya harapan atas doa yang diungkapkan itu Allah segera mengabulkan. Tapi setiap nabi punya doa khusus, kalau dia pakai doa itu untuk umatnya pasti terjadi. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua nabi sudah memakai doa tersebut untuk umatnya. Yang dalam konteks hal ini, ketika seorang nabi itu diutus oleh Allah untuk menjelaskan syariat, kemudian ditolak, kemudian ditentang oleh kaumnya, maka nabi tersebut berdoa kepada Allah agar tantangan mereka itu dijawab. Maka binasalah orang-orang yang tidak beriman kepada nabi tersebut dan hanya tersisa orang-orang yang beriman. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, tapi aku menyimpan doa itu. Kita tahu beliau bagaimana berdakwah dan ditentang oleh kaumnya, ditentang oleh orang-orang yang kafir kepadanya. Bahkan dia disiksa, harus berdarah-darah, dilempari batu, sampai malaikat datang, ya Muhammad, apakah perlu aku angkat gunung itu dan aku timpakan kepada mereka? Tapi Rasul menyatakan tidak. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu kalau aku datang untuk menyelamatkan. Kalaupun sekarang ini mereka tidak beriman, aku berharap anak-anak keturunan mereka beriman. Rasul tidak mau menggunakan doa itu. Beliau simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai bentuk syafaat bantuan untuk umatku yang tidak taat dengan baik di hari kiamat nanti, karena mereka dengan dosa-dosanya pasti terkena azab neraka. Sehingga Rasul menyimpan doa itu untuk bisa dipakai nanti menyelamatkan umatnya yang karena dosa-dosanya harus berada di neraka.
fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Dan insyaallah semua orang yang mati tidak dalam keadaan menyekutukan Allah bisa mendapatkan syafaat itu. Ini orang terakhir yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu orang yang mati dalam keadaan beriman, tidak syirik. Selama dia punya keimanan, akan mendapatkan syafaat dari beliau untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Cuman ini orang terakhir, syafaat terakhir. Setelah di neraka cukup lama, baru kemudian dikeluarkan. Tentu kita tidak ingin menjadi kelompok itu. Sebisa mungkin bagaimana dengan syafaat Rasul kita tidak terkena api neraka dan langsung mendapatkan jaminan surga karena syafaat beliau, bukan karena catatan amal-amal kita. Masih banyak alasan bagi Allah untuk memasukkan kita di dalam neraka karena dosa-dosanya, tapi karena syafaat beliau Allah selamatkan kita tidak terkena api neraka. Dan tentu itu harus ada amalan-amalan yang lain, bukan sekedar tidak melakukan kesyirikan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam hadis yang lain, ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling bahagia di hari kiamat nanti karena syafaatmu? Sahabat pernah bertanya seperti itu dan Rasul menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia di hari kiamat karena mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah betul-betul dari hatinya. Memang ada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu orang yang paling bahagia. Tapi paling bahagia dari orang-orang yang terakhir masuk surga. Dalam riwayat yang panjang diriwayatkan nanti semua orang sudah masuk surga dan masuk neraka. Lalu orang-orang yang punya keimanan di dalam hatinya dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Setelah mereka berupa arang, jadi orang beriman disebutkan di dalam banyak riwayat, itu mereka terbakar di neraka kemudian menjadi arang. Dalam waktu tertentu Rasulullah mengeluarkan orang ini atas perintah Allah, kemudian dicuci di sungai surga. Arang ini kemudian tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi manusia kembali sempurna. Setelah fisiknya berubah, kemudian dia diperlihatkan oleh Allah surga dan dipersilahkan untuk masuk. Orang ini disebut di dalam banyak riwayat, ada tulisan di jidatnya alumni Jahannam. Mereka menyatakan, ya Tuhanku, tidak ada orang yang bahagia selain aku.
padahal semua orang sudah di surga. Dia merasa paling bahagia. Kenapa? Karena diselamatkan atau dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Walaupun ada catatannya alumni jahanam, tapi dia merasa sangat bahagia sampai menyatakan tidak ada orang yang bahagia dibanding aku. Tapi begitu masuk surga ternyata sudah banyak yang di sana. Sampai di dalam riwayat yang lain mereka ketahuan ini alumni jahanam, ada tulisannya, mereka minta ya Allah hapuslah tulisan itu. Kemudian Allah menghapus dan mereka menjadi sama. Orang terakhir yang mendapatkan syafaat Rasul karena pernyataan keimanan. Syafaat merupakan bukti kecintaan Rasul kepada umatnya yang sengaja disimpan oleh beliau agar di akhirat bisa membantu. Karena beliau pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beliau wafat tidak lagi membersamai umat, tidak bisa membimbing secara langsung. Allah perlihatkan kepadanya bahwa nanti umatmu setelah kematianmu mereka akan melakukan banyak penyimpangan, termasuk saling membunuh, saling berperang, sehingga mereka pun mendapatkan fitnah atau hidup dalam kondisi yang buruk sebagaimana umat-umat sebelumnya. Kalau saat Rasul membersamai, umat berada dalam kondisi yang aman. Tapi beliau wafat, umat kemudian berubah. Rasulullah diperlihatkan umatnya di akhir zaman. Lalu beliau minta, "Fasa'altullaha an yu'tini syafa'atan yaumal qiyamati fihi." Melihat kondisi yang buruk, bagaimana gambaran umatnya nanti sepeninggal beliau, beliau minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada mereka-mereka itu di hari kiamat nanti. Karena Rasul tidak bisa membimbing secara langsung. Rasul sudah kembali kepada Allah dan umatnya melakukan banyak pelanggaran, yang dengan pelanggaran itu dipastikan mereka akan masuk neraka. Rasul tidak rela dan meminta kepada Allah agar nanti di hari kiamat berkesempatan untuk membantu mereka-mereka ini karena mereka adalah umatnya. Begitu kasih sayang Rasulullah SAW, dan Allah mengizinkan itu. Itu syafaat. Di dalam hadis yang lain beliau menegaskan terkait dengan betapa cintanya beliau kepada kita umatnya. Khayyirtu baina syafa'ati wa baina an yudkhala nisfu ummatil jannah. Aku pernah ditawari oleh Allah untuk memilih. Pertama memilih syafaat atau memilih separuh dari umatnya dijamin masuk surga. Ini tawaran dari Allah kepada beliau. Apakah kamu memilih syafaat, memberikan bantuan kepada umat, atau aku jamin separuh umatmu berada di surga? Fakhtartus syafaat, dan aku memilih kesempatan memberikan syafaat. Tidak memilih separuh umatnya masuk surga. Li'anna a'ammu wa akfar. Karena dengan syafaat itu akan lebih banyak orang yang beliau bisa bantu dibanding hanya separuhnya yang masuk surga. Ini kasih sayang Rasulullah SAW. Diberi jaminan separuh umat masuk surga, beliau sedih. Terus separuhnya berarti kan di neraka.
dan beliau punya waktu yang sangat pendek untuk membersamai. Ini yang kemudian beliau khawatir. Daripada mendapatkan jaminan separuh umatnya masuk surga, Rasul memilih diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan kepada umatnya supaya tidak terkena atau tidak terlalu lama berada di neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kekhawatiran itu terus ada di dalam hati beliau, sehingga beliau lebih memilih syafaat. Syafaat ini kemudian tergambar bukan untuk orang-orang yang baik, sehingga beliau pernah bertanya kepada sahabat, mengecek pemahaman mereka. Atarawna halil muttaqin, apa kalian kira syafaat yang aku harapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa? Tidak, bukan untuk orang-orang yang bertakwa. Walakinnaha lil khati'in al mudnibin al mutalawwithin. Tapi syafaatku ini aku siapkan untuk mereka umatku yang banyak catatan salahnya, yang banyak catatan dosanya, yang kotor, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Ketika beliau ditanya, kenapa justru diberikan kepada mereka? Fa kaifa anta li khiyariha? Lalu apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang terbaik dari umatmu? Sebuah pertanyaan yang wajar. Tapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan, khiyaruha fayadkhuluna al-jannata bi'amalihim. Untuk orang-orang yang baik, beriman, bertakwa, taat menjalankan aturan agama, mereka masuk surga dengan amal-amalnya. Dengan amalnya itu cukup bagi Allah untuk merahmati mereka kemudian masuk ke dalam surga. Wa amma syiraruhum, tapi orang-orang yang buruk dari mereka, orang-orang yang buruk dari umatku yang amalnya tidak cukup menjadi penyebab Allah merahmati mereka dan Allah harus mengadili mereka berada di neraka, fayadkhuluna al-jannata bi syafaati. Mereka inilah orang-orang yang hanya bisa masuk surga karena syafaatku. Kalau tanpa syafaat beliau, orang-orang ini tetap akan di neraka dalam waktu yang cukup lama. Sehingga beliau menyatakan yang beliau khawatirkan itu adalah orang-orang yang banyak dosanya. Sehingga beliau mengkhususkan syafaat terakhir itu untuk mereka-mereka yang banyak dosanya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Aku siapkan syafaat untuk umatku yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Karena orang-orang ini yang dikhawatirkan oleh beliau pasti ada di neraka dengan dosa-dosa besar yang dilakukannya, walaupun dia beriman. Sehingga kalau beliau tidak memiliki syafaat, orang-orang ini akan diadili oleh Allah dan berada di neraka dalam waktu yang cukup lama. Beliau tidak rela melihat umatnya di neraka, sehingga beliau menyimpan agar mendapatkan syafaat, kesempatan untuk memberikan bantuan pada saat di akhirat nanti Allah sudah memberikan balasan siapa yang layak di surga, siapa yang harus di neraka. Sehingga Rasul ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di neraka dari umatnya itu. Sebuah pertanyaan,
yang sangat wajar. Para sahabat dalam satu majelis Rasulullah SAW menyatakan, aku rindu ingin melihat saudara-saudaraku. Sehingga para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ini adalah saudara-saudara? Siapa yang kau rindukan itu? Beliau menyatakan, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd wa ana faratuhum 'alal haud. Saudara-saudara yang aku rindukan adalah orang-orang yang hadir di kemudian hari. Bukan hidup bersama beliau, tapi orang yang hidup di kemudian hari setelah beliau tidak ada. Dan aku akan memimpin mereka, menggiring mereka minum telaga. Rasul punya telaga dan nanti akan memimpin umatnya untuk minum air. Sahabat bertanya, faqala ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'dak min ummatik? Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang datang di kemudian hari dari umatmu? Engkau tidak pernah bertemu dengan mereka, mereka tidak pernah bertemu denganmu. Dan jumlahnya tentu sangat banyak, termasuk kita di dalamnya. Bagaimana Rasul bisa mengenali kita dan merindukan pertemuan dengan kita, padahal tidak pernah ada pertemuan sebelumnya? Rasul menegaskan, ara'aita in kana lirajulin khailun ghurrun muhajjalah min khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailan. Rasul ingin menjelaskan dengan perumpamaan. Kalau salah seorang di antara kalian punya kuda yang kepalanya putih, berada di antara ratusan kuda yang hitam semuanya, tahukah dia? Tentu jawabannya tahu, karena kudanya berbeda dengan kuda-kuda yang lain. Maka Rasul menyatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Aku sangat mudah mengenali umatku karena mereka nanti setelah di padang mahsyar berkumpul semuanya, umatku memancarkan cahaya di kepalanya karena mereka berwudu. Jadi karena beriman kepada Allah, beriman kepada syariat beliau, kemudian mau berwudu untuk menunaikan ibadah salat, Allah berikan cahaya yang memancar di kepala, sehingga di antara jutaan miliaran orang, Rasul tahu mana umatnya, mana yang tidak. Sehingga sangat mudah Rasul mengenali itu yang mereka rindukan. Mereka-mereka ini kemudian dikumpulkan oleh beliau, kemudian digiring, dipimpin untuk bisa meminum telaga. Dan barang siapa yang minum telaga itu, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Rasul memimpin mereka dan mengundang, halumma halum, mari kemarilah. Sehingga kemudian Rasul bisa memimpin mereka untuk meminum telaga. Ini tentu sebagian kecil dari hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang betapa kecintaan beliau kepada kita sangat-sangat luar biasa. Dan kita menyadari hal itu sudah seharusnya kita mampu membalas kecintaan beliau dengan cara kita mengikuti syariat yang beliau bawa, menjalankannya dengan sebaik mungkin, agar kecintaan beliau, kerinduan beliau untuk bertemu dengan kita betul-betul bisa terjadi dalam kehidupan akhirat. Kita diselamatkan dari azab api neraka dan mendapatkan jaminan surga, bertemu dengan beliau dalam kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.